Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama kami dari Agribisnis UIS. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memaparkan nih tentang hasil penelitian lapangan kami, yaitu tentang kelapa sawit pada petani yang ada di Provinsi Riau. Jadi kemarin kami sudah turun ke lapangan untuk mengobrol oleh para petani, yaitu sebanyak 12 petani kelapa sawit. Dalam kondisi ini kita tahu bahwa apa aja sih masalah-masalah petani kelapa sawit. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih detail tentang permasalahan yang dihadapi oleh para petani sawit, kita kenalan dulu nih sedikit tentang petani yang jadi responden kami. Petani yang kami wawancarai yaitu berasal dari Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelawan. Luas kebunnya juga berbeda, ada yang kecil dan ada juga yang cukup luas sampai dengan sekitar 10 hektar lebih. Dan rata-rata mereka itu juga sudah lama berkecimpung pada pertanian kelapa sawit. Makanya mereka sedikit banyaknya lumayan tahu nih tentang pertanian kelapa sawit. Nah, setelah beberapa kami ngobrol oleh para petani, ada beberapa masalah yang mereka hadapi. Yang pertama adalah harga pupuk yang cukup mahal, harga TBS yang turun atau rendah, jalan rusak saat cuaca ekstrim atau pada saat musim hujan, masalah hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, dan minimnya sistem informasi dan mengenai penyuluhan. Nah, setelah dengar langsung cerita dari beberapa petani, sebenarnya kita jadi lebih aware ya, lebih paham kalau masalah yang mereka hadapi itu saling berkaitan sebenarnya. Belum lagi ditambah masalah jalan, cuaca, sampai daripada penyakit tanaman. Jadi memang cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh petani di hari-harinya. Sebab itu, selain mengetahui masalah tadi, penting juga kita untuk membahas solusi dan edukasi yang bisa kita bantu untuk para petani untuk mengatasi masalah perkebunan sawit. Kalau dari hasil wawancara kemarin, masalah yang sering dirasakan sampai saat ini yaitu mengenai soal pupuk yang cukup mahal. Karena harga pupuk yang sekarang membuat para petani akhirnya mengurangi pemupukan supaya biaya kebun tidak terlalu besar atau pengeluaran yang mereka rasakan tidak terlalu banyak. Nah, padahal sebenarnya pemupukan itu penting banget untuk menjaga kondisi tanaman sawit. Kalau pemupukannya kurang, pasti juga hasilnya bakal berkurang. Padahal harga TBS karena lagi turun-turunnya. Kalau pemupukannya dikurang, pasti hasilnya juga berkurang. Dan juga pendapatan petani pasti juga ikut berkurang. Makanya petani perlu tahu juga penggunaan pupuk yang tepat. Jadi bukan cuma soal banyak atau sedikitnya, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau kita melakukan pemupukan dengan benar, hasilnya lebih bagus nggak sih? Pasti. Iya, pasti. Biaya yang dikeluarkan juga relatif lebih efisien. Kalau kita tahu kapan nih harus mupuk dan kapan tidak mupuk. Selain pupuk kimia, sebenarnya petani juga bisa menggunakan atau memanfaatkan pupuk organik, ya nggak? Iya, dari bahan limbah, Benar. limbah mengenai kebun sawit tersebut. Kayak kompos tuh kan bisa diolah lagi jadi pupuk tuh. Benar semua yang dikatakan teman saya tadi. Walaupun mungkin hasilnya tidak langsung terlihat cepat seperti menggunakan pupuk kimia, namun penggunaan pupuk organik bisa membantu menjaga kondisi tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Setidaknya tidak bisa membantu petani mengurangi biaya produksi, apalagi sekarang harga pupuk masih cukup mahal. Oke, selain soal pupuk, kami juga melihat kalau perawatan kebun masih jadi hal yang paling penting untuk diperhatikan. Karena dari hasil wawancara kami kemarin, masih ada petani yang mengelola kebun berdasarkan pengalaman saja dan belum terlalu rutin untuk melakukan perawatan. Padahal hal-hal sederhana seperti itu, seperti membersihkan gulma, memangkas pelepah, dan menjaga kebersihan kebun itu cukup berpengaruh ke kondisi tanaman. Karena
kalau kebunnya bersih dan tanamannya dirawat dengan baik, pertumbuhan juga bisa lebih bagus lagi dan buah yang dihasilkan juga lebih bagus lagi. Selain itu, perawatan rutin juga bisa membantu petani lebih cepat mengetahui kalau ada hama atau penyakit pada tanaman tersebut. Karena kalau hama dan penyakit terlambat ditangani, dampaknya bisa besar dari hasil panen sawit tersebut. Makanya pengendalian hama itu sangat penting dilakukan sejak awal. Jadi kita tuh nggak nunggu sampai kondisi tanaman itu menjadi parah, baru kita bertindak akan terhadap hama yang ada di kebun kita. Dan menurut kami, pengetahuan tentang cara menangani atau mengendalikan hama juga perlu lebih sering disampaikan kepada petani, supaya mereka tahu bagaimana cara penanganannya yang tepat dan pengeluaran mereka juga menjadi lebih efisien. Nah, dari sini juga terlihat kalau kegiatan penyuluhan masih sangat dibutuhkan oleh para petani. Karena sebagian petani mengatakan mereka masih membutuhkan tambahan informasi tentang cara merawat kebun sawit yang baik dan benar. Misalnya tentang pemupukan, pengendalian hama, perawatan tanaman, sampai cara meningkatkan hasil produksi. Menurut kami, penyuluhan itu penting banget. Karena lewat penyuluhan, petani bisa mendapatkan pengetahuan baru yang mungkin sebelumnya belum mereka ketahui. Apalagi sekarang informasi pertanian juga terus berkembang, jadi para petani perlu didampingi supaya lebih mudah memahami cara mengolah kebun yang lebih baik lagi. Selain itu, lewat penyuluhan, petani juga bisa saling berbagi pengalaman dan cerita dengan petani lainnya gimana cara mengatasi permasalahan yang ada di perkebunan sawit ini. Kadang dari pengalaman sesama petani, juga banyak solusi yang bisa dipelajari dan diterapkan di kebun mereka masing-masing ya. Selain penyuluhan tadi, kayaknya menurut kami perhatian terhadap infrastruktur juga sangat penting ya teman-teman. Karena beberapa petani juga mengatakan jalan menuju kebun masih banyak yang rusak dan cukup menghambat proses pengangkutan hasil pertanian. Kalau jalan menuju kebun lebih bagus, menurut kami proses pembawa hasil panen itu lebih mudah dan biaya transportasi lebih berkurang, dan itu juga bisa membantu para petani supaya panenannya lebih cepat sampai ke tempat penjualan. Oke, dari pembahasan yang telah kami bahas tadi nih, dari semuanya, dari masalah pupuk, masalah harga TBS, masalah jalan rusak, atau masalah penyuluhan dan hama penyakit. Kalau untuk harapan petani sendiri sih, sebagian besar berharap untuk harga pupuk bisa kembali stabil dan lebih terjangkau. Selain itu, petani juga berharap harga TBS bisa kembali naik supaya pendapatan mereka menjadi lebih baik. Dengan pendapatan yang lebih baik, mereka tidak perlu mengulangi dengan pendapatan yang lebih banyak ataupun lebih dari yang biasanya, petani tidak perlu mengurangi jumlah atau dosis pupuk yang diberikan kepada tanaman sawit, dan dari situ pendapatan petani juga terus meningkat. Karena menurut petani, kalau harga pupuk mahal sementara harga sawit rendah, tentu itu cukup memberatkan ya. Iya. Biaya kebutuhan sehari-hari, biaya kebun, belum lagi biaya anak. Petani juga berharap adanya pupuk subsidi yang lebih mudah didapat dan penyuluhan yang lebih merata kepada seluruh petani, supaya petani di Riau ini makin sejahtera hidupnya. Dan tentunya petani berharap adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi petani pada saat ini, terutama dalam hal penyuluhan ya. Itu cukup kurang banget di petani-petani di Riau ini. Kemudian pupuk utama yang itu seperti nutrisi utama ya. Jadi kayak pemupukan itu harus tetap dilakukan, walaupun dosisnya dikurangi, memang harus tetap Karena dilakukan. sawit itu cuman kalau sudah berumur, Iya, kalau berumur sudah lama gitu kayak 10 tahun, iya. 8 tahun ke atas itu Iya. cuman Hama itu penyakit itu memang jarang, tapi pemupukan itu memang wajib. jadi kewajiban buat petani. Benar. Nah, dari masalah wawancara tadi dan pembahasan yang kami lakukan tadi, kita bisa melihat kalau para petani masih mengalami cukup banyak masalah dalam mengelola perkebunan sawit mereka sendiri. Selain itu,
kondisi jalan dan kurangnya penyuluhan cukup berpengaruh terhadap kegiatan usaha tani kelapa sawit. Makanya, menurut kami, petani masih membutuhkan dukungan edukasi dan penyuluhan supaya pengelolaan kebun sawit mereka lebih baik lagi. Karena kalau petani mendapatkan informasi dan pendampingnya lebih tepat, tentu bisa membantu meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan para petani. Ya itu tadi balik lagi kepada penyuluhan ya. Iya, Penyuluhan memang itu sangat penyuluhan penting. itu penting banget. Karena kebanyakan petani di Riau ini kayak lulusannya nggak yang ini ya. Iya, kebanyakan kayak lulusan SD Iya, SD, SMP. atau memang nggak tamat gitu, atau mungkin Paling ada juga tinggi yang nggak sekolah Ya, gitu. paling tinggi siapa ya? Iya, Itu pun jarang sekali Mm-mm. mendapati dari responden yang telah kami wawancarai. Nah, mungkin itu aja pembahasan dari kami tentang identifikasi masalah petani kelapa sawit di Provinsi Riau. Sekian, terima kasih dari kami, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada 12 petani yang telah kami wawancarai dan bersedia menjadi responden untuk laporan penyuluhan kami. Semoga hasil kegiatan ini juga bermanfaat terutamanya untuk kami dan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kondisi petani kelapa sawit yang ada di Riau. Dan terima kasih juga ini tentunya untuk teman-teman yang telah Sudah mau nonton nonton video ya. kami. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa like, subscribe, guys. Kalau ada kurangnya dalam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.